filsafat Bapak Iwan. Di sini kami akan mengerjakan tugas video mata kuliah filsafat tentang presentasi metode berpikir dan penelitian ilmiah yang akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan. Silakan. Baik, terima kasih. Pengertian metode berpikir ilmiah. Secara etimologis, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya sesudah atau di balik sesuatu, dan hodos yang artinya jalan yang harus ditempuh. Jadi metode berarti langkah-langkah atau cara dan teknis yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan tertentu. Jadi metode berpikir ilmiah adalah prosedur, cara, dan teknik memperoleh pengetahuan serta untuk membuktikan benar salahnya suatu hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ilmiah ini adalah sebuah prosedur yang digunakan para ilmuwan dalam pencarian kebenaran baru. Dilakukannya dengan cara kerja sistematis terhadap pengetahuan baru dan melakukan peninjauan kembali kepada pengetahuan yang telah ada. Tujuan dari penggunanya metode ilmiah ini yaitu agar ilmu berkembang dan tetap eksis dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Kebenaran dan kecocokan kajian ilmiah akan terbatas pada ruang, waktu, tempat, dan kondisi tertentu. Metode ilmiah dipengaruhi oleh unsur alam yang berubah dan bergerak secara dinamik dan teratur. Kondisi alam yang diduga pada filosof karena adanya asas tunggal dari alam. Filosof yakin bahwa natural law telah menjadikan salah satu sebab adanya ketertiban alam. Ketertiban akan diangkat dan harus diletakkan sebagai objek ukuran dalam menentukan kebenaran. Corak-corak metode yang bersandarnya pada kondisi alam yang dinamik dan teratur harus diakui telah menyebabkan lahirnya ilmu pengetahuan dengan sifat dan kecenderungan yang positif. Ilmu selalu berkembang dalam ukuran-ukuran yang konkret, dengan model dan pendekatan serta eksperimen dan observasi. Dalam perkembangan selanjutnya, model dan cara berpikir demikian telah memperoleh gugatan karena tidak semua ilmu dapat didekati dengan model yang sama. Dengan ditemukannya metode berpikir ilmiah, secara langsung telah menyebabkan terjadinya kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Manusia bukan saja hidup dalam ritme modernisasi yang serba mudah dan menjanjikan. Lebih dari itu semua, manusia dapat menanggapi sesuatu yang sebelumnya seolah tidak mungkin. Manusia tidak lagi berpungkau tangan terhadap apa yang menjadi kehendak alam. Nilai guna metode berpikir ilmiah. Metode berpikir ilmiah memiliki peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan cakrawala baru dalam menjamin eksistensi kehidupan manusia. Dengan menggunakan metode berpikir ilmiah, manusia terus mengembangkan pengetahuannya. Ada 4 cara manusia memperoleh pengetahuan. Yang pertama, berpegang pada sesuatu yang telah ada, atau metode keteguhan. Yang kedua, merujuk kepada pendapat ahli. Yang ketiga, berpegang pada intuisi atau metode intuisi. Yang keempat, menggunakan metode ilmiah. Dari keempat itulah manusia memperoleh pengetahuan sebagai pelekat dasar kemajuan manusia. Namun cara yang keempat ini sering disebut sebagai cara ilmuwan dalam memperoleh ilmu. Dalam praktiknya, metode ilmiah digunakan untuk mengungkap dan mengembangkan ilmu melalui cara kerja penelitian. Cara kerja ilmiah dengan penelitian ilmiah muncul sebagai reaksi duri tantangan yang dihadapi manusia. Pemecahan masalah melalui metode ilmiah tidak akan pernah berpaling. Penelitian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Ilmuwan biasanya bekerja dengan cara kerja sistematis, berlogika, dan menghindari diri dari pertimbangan subjektif.
Rasa tidak puas terhadap pengetahuan yang berasal dari tangan orang awam mendorong kelahiran filsafat. Filsafat menyelidiki ulang dengan pengetahuan manusia untuk mendapat pengetahuan yang hakiki. Ilmuwan mempunyai falsafah yang sama, yaitu dalam penggunaan cara penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah selalu digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Penggunaan metode ilmiah tertentu dalam kajian tertentu dapat mempermudah ilmuwan dan penggunaan hasil keilmuannya dapat memudahkan melakukan penelusurannya. Dalam ilmu pengetahuan ilmiah, tidak ada kebenaran yang sekedar berada di awang-awang meskipun atas nama logika. Setiap kebenaran ilmiah senantiasa diperkuat bukti-bukti empirik dan indrawi. Bahkan sesuatu kebenaran tersebut telah teruji. Kebenaran ilmiah yang meskipun dikuasai oleh relativitasnya selalu berpatokan kepada beberapa hal mendasar, yaitu yang pertama, adanya teori yang dijadikan dalil utama dalam mengukur fakta aktual. Yang kedua, adanya data-data yang berupa fakta atau realitas nyata dan realitas dalam dokumen tertentu. Yang ketiga, adanya pengelompokan fakta dan data yang disignifikan. Yang keempat, adanya uji validitas. Yang kelima, adanya penarikan kesimpulan yang operasional. Yang keenam, adanya fungsi timbal balik antara teori dan realitas. Yang ketujuh, adanya pengembangan dialektika terhadap teori yang sudah diuji. Dan yang kedelapan, adanya pembatasan wilayah penelitian yang profesional. Ciri-ciri tersebut merupakan cipta ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Oleh karena itu, menurut Juhaya S. Praja, metode ilmiah dimulai dengan pengamatan, kemudian memperkuat diri dengan pengalaman dan menarik kesimpulan atas dasar pembuktian yang akurat. Langkah-langkah metode ilmiah terpijak pada pernyataan di seputar pada tiga hal, yaitu yang pertama, kemana arah yang hendak dituju, bagaimana dan kapan mulai bergerak. Yang ketiga, mampukah melakukan langkah dan gerakan yang sesuai dengan maksud yang ditargetkan, benarkah telah mulai bergerak. Metode ilmiah dimulai dengan usaha untuk konsisten dalam berpikir ilmiah. Dalam kerangka berpikir ilmiah, logika merupakan metode meluruskan pemikiran, baik dalam pendekatan deduktif maupun induktif. Metode ilmiah pun harus berpedoman pada paradigma tentang kebenaran indrawi yang positif. Karena hal itu akan lebih membuktikan relevansi antara teori dan realitas secara apa adanya. C. Prosedur berpikir ilmiah. Prosedur berpikir ilmiah modern masih selalu tetap menggunakan kaidah keilmuan barat yang hanya melandaskan pikirannya pada penalaran rasional dan empiris. Metode ilmiah adalah ekspresi tentang cara berpikir menurut kaidah ilmiah. Melalui metode ini diharapkan dapat menghasilkan karakteristik tertentu yang diminta pengetahuan ilmiah. Karakteristik yang dimaksud bersifat rasional, deduktif, dan teruji secara empiris. Metode ilmiah dengan demikian adalah penggabungan antara cara berpikir deduktif dalam membangun tubuh pengetahuan. Prosedur ilmiah mencakup 7 langkah, yaitu 1. Mengenal adanya suatu situasi yang tidak menentu, situasi yang bertentangan atau kabur yang menghasilkan penyelidikan. 2. Menyatakan masalah-masalah dalam istilah spesifik. 3. Merumuskan suatu hipotesis. 4. Merancang suatu metode penyelidikan yang terkendali dengan jalan pengamatan atau percobaan. 5. Mengumpulkan dan mencatat data kasar agar mempunyai suatu pernyataan yang mempunyai makna dan kepentingan. 6. Melakukan penegasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Melakukan penegasan terhadap apa yang disebut dengan metode ilmiah. Permasalahan akan menentukan atau tidaknya ilmu. Tanpa ada masalah, maka jika tidak akan ada ilmu, langkah pertama suatu penelitian adalah mengajukan sesuatu yang dianggap sebagai masalah. Sesuatu yang dianggap sebagai masalah apabila terdapat pertentangan antara harapan dan sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang sebenarnya ada. Permasalahan dalam ilmu pengetahuan memiliki 3 ciri. Pertama, dapat dikomunikasikan dan dapat menjadi wacana publik.
2. Dapat diganti dengan sikap ilmiah. 3. Dapat ditangani dengan metode ilmiah. D. Pengertian penelitian ilmiah. Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencakup maksud dari ilmu pengetahuan, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kata metode berasal dari kata Yunani metodos, sambungan kata depan meta jalan menuju melalui mengikuti sesudah, dan kata benda hodos perjalanan cara arah. Kata metode sendiri lalu berarti penelitian metode ilmiah, hipotesa ilmiah, uraian ilmiah, sehingga metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud metode ialah supaya kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah agar mencapai hasil yang optimal. Khususnya arti metode berlaku bagi ilmu pengetahuan sebagai bidang atau daerah terbatas di dalam keseluruhan pengertian manusia. Metode ilmiah adalah sistem aturan yang menentukan jalan untuk mencapai pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Metode yang dimaksud di sini adalah suatu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Kebenaran seperti ini merupakan tujuan yang telah ditentukan pada saat pendekatan dilakukan. Jadi dalam metode ini, jadi dalam metode ilmu pengetahuan itu seharusnya ditentukan pula jenis, bentuk, dan sifat oleh objek formal. Cara pandang yang dilakukan metode adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Terus yang terakhir itu adalah metode-metode penelitian ilmiah. Itu A. Metode induksi deduksi. Metode induksi ialah suatu cara jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua, deduksi ialah suatu cara atau jalan dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang B itu adalah metode analisis sintesis. Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, metode sintesis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan inilah dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan. C. Metode kualitatif kuantitatif. Metode kualitatif kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif secara praktis istilah observasi diasosiasikan dengan istilah pengukuran. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa ciri antara lain dapat mendorong penggunaan metode kuantitatif menggunakan logika positivisme dan menghindari sifat-sifat subjektif dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah bab penutup, yaitu kesimpulan dari apa yang sudah dibacakan. Itu kesimpulan metode berpikir ini adalah prosedur, cara, dan teknik memperoleh pengetahuan serta untuk membuktikan benar salahnya suatu hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ilmiah digunakan untuk mengungkap dan mengembangkan ilmu. Melalui cara kerja penelitian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Prosedur ilmiah mencakup 7 langkah, yaitu 1. Mengenal adanya suatu situasi yang tidak menentu, situasi yang bertegang atau kabur yang menghasilkan penyelidikan, menyatakan masalah-masalah dalam istilah spesifik. 3. Merumuskan suatu hipotesis. 4. Merancang suatu metode penelitian yang terkendali dengan jalan pengamatan atau percobaan. 5. Mengumpulkan dan mencatat data kasar agar mempunyai suatu pernyataan yang mempunyai makna dan kepentingan. 6. Melakukan penegasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Melakukan penegasan terhadap apa yang disebut dengan metode ilmiah. Aktivitas ilmiah merupakan sebuah pekerjaan yang terus-menerus melakukan riset ilmiah untuk mencapai kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian filsafat ialah suatu jalan atau cara berpikir secara sistematis untuk mencari pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan filsafat. Metode-metode penelitian filsafat antara lain induksi, deduksi, analisis, sintesis, kuantitatif, kualitatif, hermeneutik.
Ya cukup dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.